Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ini. Kita masih mengulas tentang materi pembelajaran yang mudah dan menyenangkan. Oke, teman-teman, kali ini saya akan memperkenalkan media pembelajaran yang mudah sekali kita temui, namun tidak akan disangka sebagai media pembelajaran karena memang ini adalah berbahan dari barang bekas yang mudah kita temui. Sepertinya semua orang akan suka dengan minum-minuman yang instan. Dalam minuman instan biasanya dimasukkan di dalam botol. Nah, botolnya tidak perlu kita buang, teman-teman. Botol itu bisa digunakan, botol plastik bisa digunakan untuk media pembelajaran. Salah satunya di sini untuk tutupnya. Tutupnya bisa kita ambil, bisa kita kumpulkan, bersihkan, kemudian kita bisa jadikan alat permainan. Di sini salah satunya, ketika kita sudah mengumpulkan banyak tutup botol seperti ini, berwarna-warni, kita campur pada satu tempat. Ini bisa menjadi alat permainan untuk menstimulasi bagaimana anak mengenal warna. Kita bisa menambahkan bantuan dengan bantuan mangkuk kertas atau styrofoam. Kita boleh anak-anak kita biarkan untuk memilih warna, memisahkan warna pada satu mangkuk dengan warna yang sama. Ini nanti kita bisa bertanya warna apa yang dia kumpulkan, ada berapa banyak. Itu sekaligus selain materinya bisa mengenal warna, juga mengenal hitungan, mengenal banyak benda ya. Kemudian selain itu, ini juga bisa jadi media untuk bermain peran. Ketika bermain peran, kita bisa menggunakan tutup botol ini sebagai bahan untuk bermain peran. Contohnya pada permainan peran sebagai pedagang, kita bisa mengilustrasikan kalau botol-botol ini adalah bahan makanan yang akan dijual. Nanti sesuai warna, sesuai rasa. Teman-teman nanti bisa salah satu menjadi pedagang, yang lainnya menjadi pembeli, dan memesan makanan yang ada di sini sesuai dengan warna yang disukai atau dengan rasa yang disukai. Seolah-olah di sini adalah makanan yang sudah dibuat oleh seorang koki misalkan. Atau juga di sini bisa menjadi tema peran permainan masak-masakan. Ini adalah bahan makanannya seperti itu. Selain dari itu, selain untuk bermain peran, untuk mengenali warna, untuk menghitung banyak benda, tutup botol ini juga bisa kita gunakan pada latihan kognitif berhitung. Yaitu salah satunya dengan bantuan sedikit karton yang tebal kita beri, atau kalau bukan karton juga bisa dengan triplek. Nah, di sini kita kasih angka-angka. Kita print angka, kita tempel di sini. Bisa kita tempel angka, kemudian di bagian tutup botolnya kita beri printan yang sama tapi dalam bentuk titik-titik. Nah, ini titik-titik ini menunjukkan berapa banyak benda. Nah, di sini contoh, di sini anak akan menghitung di atas tutup botol ini ada berapa titik. Contoh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika mendapatkan 7, mana angka 7, maka dia akan mencari angka 7 yang ada di papan. Dia akan mencari, ketika sudah bertemu, disimpan di sini. Nah, seterusnya dicari sampai angka ini tertutup sempurna semua. 2 kita simpan di angka 2, seterusnya sampai menjadi bagian yang tertutup sempurna. Selanjutnya sampai selesai. Selain daripada mengenal angka yang ini, ada tipe yang kedua, yaitu kita balik supaya tidak bosan. Pada suatu waktu kita balik, yang titik-titik kita simpan di papan. Anak-anak akan menghitung jumlah titik yang ada di papan. Ini 5, maka anak harus mencari untuk botol yang bertuliskan angka 5 di sini. Nah, nanti kita mencari. Di sini ada angka 6. Angka yang ditemukan angka 6, maka akan mencari di mana titik yang berangka 6. Nah, di sini ditemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita simpan di sini. Selanjutnya sampai papan ini tertutup dengan tutup botol, begitu ya. Nah, seperti itu. Seterusnya sampai selesai. Nah, ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, tetapi dengan alat seperti ini, secara tidak langsung anak berhitung dalam jumlah yang banyak, tapi tidak bosan, tidak merasa malas, malah mereka akan menjadi merasa tertantang untuk berhitung terus, seperti itu ya. Nah, ini salah satu kegunaan untuk tutup botol. Selanjutnya bisa juga kita menggunakan tutup botol ini untuk media membaca, untuk mengenali huruf. Bagaimana caranya? Untuk mengenali huruf, kita akan membuat atau print huruf-huruf, kemudian kita rekatkan di depan tutup botol. Nanti kita meminta anak meniru tulisan atau bacaan atau bunyi huruf yang kita ucapkan. Seperti contoh namanya, mencari huruf yang bisa menyusun namanya. Contohnya nama Heni, maka terdiri dari huruf apakah saja itu? H, E, N, I. Kita
kita akan mencari huruf yang ada di tutup botol. H, kita simpan. Kemudian kita cari N, I. Selain untuk melatih fokus, melatih pembenaran kata, melatih berbahasa, di sini secara tidak langsung kita akan melatih anak untuk membaca. Tapi tidak akan merasa jenuh karena tidak berhadapan langsung dengan buku. Biasanya anak-anak kalau dihadapan dengan menulis dan buku yang itu-itu saja, maka dia akan merasa cepat bosan. Tapi ketika melalui permainan, bisa dengan sendiri ataupun berkelompok, nanti bergantian, atau siapa yang bisa lebih dulu, lebih cepat menemukan salah satu huruf atau suku kata, maka itu akan menyenangkan bagi anak. Demikian teman-teman pembelajaran yang bisa dilakukan melalui media tutup botol. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.